Kenapa orang pintar bisa bangkrut, sementara orang biasa bisa jadi miliarder? Kita sering mikir kalau urusan uang itu soal logika dan hitung-hitungan. Tapi faktanya, cara kita ambil keputusan keuangan itu lebih sering dipengaruhi emosi, pengalaman pribadi, bahkan trauma masa kecil. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel ngajarin kita satu hal penting. Mengelola uang itu bukan cuma soal tahu caranya, tapi juga soal ngerti cara berpikirnya. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Di video ini, kita akan bahas 20 pelajaran paling berharga dari buku ini. Dan bukan cuma teori, semuanya bakal aku jelasin dengan contoh nyata dan kisah yang relatable. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa gajian cepat habis, takut investasi karena trauma, nggak ngerti gimana cara bikin uang bertumbuh, video ini bakal jadi titik balik kamu. Tonton sampai akhir, karena setiap pelajaran di sini bisa benar-benar mengubah cara kamu melihat dan memperlakukan uang. 1. Kaya dan tetap kaya adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang bisa jadi kaya karena satu keputusan tepat, seperti investasi yang berhasil atau usaha yang meledak. Tapi mempertahankan kekayaan, itu soal mindset dan kebiasaan. Contohnya banyak atlet dan selebritas dunia yang mendadak kaya raya, tapi akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena mereka mengira kekayaan itu abadi. Mereka boros, tidak menyisihkan untuk masa depan, dan gagal membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Sementara Warren Buffett, dia hidup hemat, sabar, dan selalu fokus jangka panjang. Bukan soal jadi kaya cepat, tapi bagaimana terus bertahan di permainan ini. 2. Keberuntungan dan risiko, dua hal yang sering diabaikan. Kita suka mengagungkan orang sukses tanpa melihat faktor keberuntungan di baliknya. Begitu juga dengan kegagalan, kita sering menyalahkan orang tanpa melihat risiko yang bisa terjadi pada siapa saja. Contohnya, Bill Gates mungkin tidak akan jadi Bill Gates kalau sekolahnya tidak punya komputer saat itu, sesuatu yang langka di masa itu. Di sisi lain, ada juga orang yang bekerja keras dan pintar, tapi jatuh karena kondisi ekonomi, penyakit, atau musibah yang tak terduga. Pesan dari bab ini, jangan terlalu cepat menilai. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena keberuntungan dan risiko itu bagian dari kehidupan yang tak bisa kita kontrol sepenuhnya. 3. Tidak pernah cukup. Bahaya dari ketamakan. Salah satu jebakan terbesar dalam dunia finansial adalah rasa nggak pernah cukup. Kita lihat orang punya mobil mewah, kita ingin lebih. Lihat orang liburan ke luar negeri, kita jadi iri. Contohnya, banyak investor yang sudah untung besar, tapi karena ingin lebih, mereka ambil risiko terlalu tinggi dan akhirnya kehilangan semuanya. Ingat, mengetahui kapan berhenti dan bersyukur adalah bagian penting dari strategi keuangan jangka panjang. Seperti kata Warren Buffett, kalau kamu sudah menang dalam permainan, berhentilah bermain dengan api. 4. Komponensasi waktu. Keajaiban dari investasi jangka panjang. Salah satu kekuatan terbesar dalam keuangan adalah bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein bahkan menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Contoh nyata, Warren Buffett mendapatkan sebagian besar kekayaannya setelah usia 50 tahun. Rahasianya, dia mulai berinvestasi sejak usia 11 tahun dan tidak pernah berhenti. Itulah kekuatan waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasilnya. Kuncinya bukan menemukan investasi paling keren, tapi bertahan cukup lama. 5. Kaya itu bisa cepat, tapi tetap kaya, butuh disiplin. Ada perbedaan besar antara menjadi kaya dan tetap kaya. Menjadi kaya bisa karena bisnis yang sukses, warisan, atau bahkan menang lotre. Tapi mempertahankan kekayaan, itu soal kerendahan hati, pengendalian diri, dan manajemen risiko. Contohnya, banyak pemenang lotre yang dalam waktu beberapa tahun
justru bangkrut karena tidak tahu cara mengelola uang. Sementara, orang yang tetap sederhana, punya dana darurat, dan gak tergoda foya-foya, justru bisa menjaga kekayaannya. Intinya, menjadi kaya adalah seni mendapatkan uang, tapi tetap kaya adalah seni menjaga pola pikir dan perilaku. 6. Kita semua hidup di dunia yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara kita mengelola uang. Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka melihat uang. Misalnya, seseorang yang besar di era krisis ekonomi kemungkinan akan lebih hati-hati dan konservatif dalam mengelola uang. Sementara, generasi yang tumbuh di masa booming ekonomi cenderung lebih berani mengambil risiko. Contoh nyatanya, bisa kita lihat dari dua investor. Satu lahir di tahun 1940-an dan menyaksikan inflasi dan resesi, sementara yang lain tumbuh di tahun 1990-an saat teknologi dan saham naik gila-gilaan. Dua-duanya punya pendekatan berbeda dalam investasi. Jadi, kita nggak bisa maksa orang lain pakai strategi kita karena setiap keputusan keuangan adalah hasil dari pengalaman pribadi. 7. Kesederhanaan sering kali menang dari kejeniusaan. Banyak orang berpikir untuk jadi sukses secara finansial harus pintar banget, ngerti ekonomi, atau jago main saham. Tapi Morgan Housel bilang, justru strategi yang sederhana dan konsisten itu yang paling efektif. Misalnya, investasi di indeks saham yang stabil dan menabung rutin jauh lebih efektif untuk jangka panjang daripada mencoba mengakali pasar. Contoh, banyak hedge fund gagal mengalahkan performa indeks pasar biasa. Sementara, orang biasa yang rutin menabung di reksadana indeks justru punya portofolio yang tumbuh stabil. Artinya, jangan meremehkan kekuatan strategi simple, konsistensi dan kesabaran adalah kombinasi paling underrated dalam dunia finansial. 8. Cukup adalah kata yang sulit, tapi penting. Salah satu alasan banyak orang terjebak masalah keuangan adalah karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka ingin terus lebih dan lebih lagi, tanpa batas. Padahal, rasa cukup adalah perlindungan terbaik dari keputusan yang sembrono. Contoh paling tragis adalah kasus Bernie Madoff, yang sudah sangat kaya tapi tetap menipu investor hingga miliaran dolar hanya karena merasa belum cukup. Akibatnya, ia dipenjara dan merusak hidup banyak orang. Bandingkan dengan Chuck Finney, miliarder pendiri duty free yang menyumbangkan hampir seluruh hartanya sebelum meninggal, dia merasa cukup dan hidupnya justru lebih damai. Jadi, tahu kapan harus cukup itu adalah kekayaan sejati. 9. Rencana masa depan harus fleksibel, bukan kaku. Banyak orang gagal secara finansial karena terlalu yakin bahwa masa depan mereka akan berjalan sesuai rencana. Padahal, hidup itu penuh kejutan. Makanya, perencanaan keuangan harus selalu ada ruang untuk fleksibilitas, dana darurat, diversifikasi dan mental siap berubah arah sangat penting. Contoh, di tahun 2020, saat pandemi datang tiba-tiba, banyak bisnis besar tumbang karena nggak siap. Tapi bisnis yang cepat beradaptasi, seperti restoran yang langsung pindah ke layanan delivery, bisa bertahan bahkan tumbuh. Dalam hal pribadi, orang yang punya dana darurat dan nggak hidup dari gaji ke gaji, bisa bertahan jauh lebih baik saat terjadi krisis. 10. Kebahagiaan finansial tidak datang dari banyaknya uang, tapi dari cara kita mengelolanya. Punya uang banyak, belum tentu bikin bahagia. Yang bikin bahagia adalah kebebasan, bebas memilih pekerjaan yang disukai, bebas menghabiskan waktu dengan keluarga, dan bebas dari stres utang. Banyak orang kaya justru terjebak gaya hidup tinggi, terus kerja lembur, dan akhirnya stres karena mereka kejar validasi, bukan kebebasan. Contoh real life, ada orang gajinya 100 juta per bulan, tapi habis terus karena cicilan mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup glamor. Sementara ada yang gajinya 10 juta, tapi bisa nabung, bebas utang, dan hidup tenang. Kebahagiaan bukan soal nominal,
tapi bagaimana kamu mengelola uang untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. 11. Hemat adalah pilar dari kekayaan nyata. Orang sering mengira untuk jadi kaya itu harus punya penghasilan besar. Tapi Morgan Housel menjelaskan bahwa kekayaan sejati justru datang dari kemampuan untuk menyimpan dan mengelola uang, bukan seberapa banyak yang kita hasilkan. Misalnya, ada dua orang, satu bergaji 100 juta tapi selalu habis untuk gaya hidup. Satu lagi bergaji 20 juta tapi selalu menyisihkan 5 juta untuk ditabung dan diinvestasikan. Siapa yang lebih cepat kaya? Tentu yang kedua. Warren Buffett sendiri bilang, jangan menabung dari sisa belanja, tapi belanjalah dari sisa tabungan. Karena kekayaan itu bukan tentang penghasilan, tapi tentang kebiasaan menyimpan. 12. Jangan terlalu terpaku mengejar jackpot. Kita sering terjebak dalam mindset mencari satu kesempatan besar yang bisa bikin kita kaya mendadak. Padahal, kekayaan sejati justru dibangun dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama, seperti bunga majemuk dalam investasi. Contohnya, Warren Buffett jadi salah satu orang terkaya di dunia bukan karena dia selalu menang besar, tapi karena dia mulai investasi sejak umur 11 tahun dan terus konsisten sampai usia 90+. Kesuksesannya datang dari waktu yang lama dan strategi yang terus diulang. Jadi, daripada fokus mencari the next big thing, lebih baik fokus pada konsistensi dan kesabaran. 13. Ketenangan lebih penting daripada kekayaan yang nampak. Ada orang yang hidup sederhana tapi damai. Ada juga yang tampil wah, tapi hatinya kacau karena utang dan tekanan. Morgan Housel menekankan bahwa ketenangan pikiran jauh lebih bernilai daripada kekayaan yang hanya tampak di luar. Contohnya, banyak orang membeli mobil mewah bukan karena mereka butuh, tapi karena ingin terlihat sukses. Tapi sayangnya, rasa puas dari validasi sosial itu hanya sesaat. Sementara, orang yang hidup sederhana tapi bebas finansial punya ketenangan batin yang jauh lebih langka. Kebebasan dari rasa cemas soal uang itu lebih berharga. 14. Resiko dan keberuntungan tidak bisa dipisahkan dari keputusan finansial. Dalam setiap kesuksesan finansial, selalu ada elemen keberuntungan, dan dalam setiap kegagalan, ada juga faktor risiko. Penting banget untuk menyadari ini, agar kita tidak terlalu menyalahkan diri saat gagal, atau terlalu sombong saat sukses. Misalnya, Bill Gates sukses besar karena memang pintar dan kerja keras, tapi juga karena dia masuk sekolah yang punya akses komputer langka di tahun 70-an. Sementara teman sekamarnya yang sama, pintarnya Paul Allen, tidak seterkenal itu. Jadi saat menilai cerita sukses, kita harus hati-hati karena keberuntungan dan resiko adalah bagian dari permainan. 15. Tidak perlu selalu benar, yang penting konsisten benar. Dalam dunia keuangan, kamu nggak perlu selalu bikin keputusan sempurna. Yang penting adalah punya sistem yang membuat kamu lebih sering benar daripada salah. Bahkan investor legendaris pun nggak selalu untung, tapi mereka tahu bagaimana mengelola risiko dan memperbesar peluang. Contoh nyata, Peter Lynch, manajer Magellan Fund, punya banyak saham yang gagal. Tapi beberapa saham yang sukses besar bisa menutup semuanya. Artinya, dalam investasi, kamu nggak perlu jago 100%, cukup 60% benar, dan kamu bisa tetap menang besar. 16. Kebebasan adalah bentuk kekayaan tertinggi. Morgan Housel menyebut bahwa bentuk kekayaan paling bernilai bukanlah rumah mewah, mobil mahal, atau saldo rekening besar, tapi kebebasan memilih bagaimana kamu menghabiskan waktu. Kebebasan untuk bilang tidak ke hal yang tidak kamu suka. Kebebasan untuk berhenti bekerja jika kamu mau. Itu adalah bentuk kemewahan yang sesungguhnya. Contohnya, banyak orang yang terlihat sukses dari luar, tapi tetap terjebak rutinitas yang mereka benci. Mereka bekerja untuk membayar cicilan gaya hidup, bukan karena mereka suka pekerjaannya. Di sisi lain, ada orang yang gajinya mungkin tidak besar, tapi hidup cukup
tidak stres, bisa mengatur waktunya sendiri, dan merasa puas. Dia adalah orang yang benar-benar kaya. 17. Jadikan waktu sebagai teman, bukan musuh. Satu pelajaran besar dari buku ini adalah bahwa waktu adalah alat terkuat dalam menumbuhkan kekayaan. Investasi kecil yang dilakukan sejak dini akan tumbuh luar biasa besar berkat kekuatan bunga majemuk. Misalnya, jika kamu mulai investasi 1 juta per bulan di reksadana dengan rata-rata imbal hasil 10% setahun, dalam 30 tahun kamu bisa punya hampir 2 miliar. Tapi kalau kamu tunda 10 tahun dan mulai di usia 35, hasilnya cuma sekitar 650 juta. Padahal, kamu cuma menunda 10 tahun. Waktu adalah sahabat terbaik bagi investor sabar dan musuh bagi mereka yang menunda. 18. Sabar adalah kekuatan super yang terlupakan. Dalam dunia yang serba cepat ini, sabar terdengar seperti kelemahan, tapi dalam hal keuangan, sabar adalah kekuatan super. Pasar saham akan naik turun, bisnis akan punya fase buruk, tapi yang bisa tetap tenang dan bertahan akan jadi pemenang jangka panjang. Contohnya, bisa kita lihat dari Charlie Munger, partner Warren Buffett. Ia berkata, kesabaran menghasilkan hasil yang luar biasa, tapi hanya jika kamu benar-benar sabar. Dalam dunia investasi, seringkali yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan tahan uji. 19. Fokus pada jalur sendiri, jangan terganggu jalur orang lain. Banyak keputusan finansial yang buruk lahir dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lihat, orang beli rumah besar langsung merasa tertinggal. Lihat teman pamer saham kripto, langsung FOMO dan ikut-ikutan. Padahal, setiap orang punya tujuan dan waktu masing-masing. Contoh nyata, ada yang menabung buat rumah, ada yang invest buat pensiun, ada juga yang fokus bangun bisnis. Kalau kamu terus menyesuaikan keputusan keuanganmu dengan apa yang orang lain lakukan, kamu akan kehilangan arah. Morgan menyebut ini sebagai bermain game orang lain tanpa sadar. Hasilnya, kamu kalah dalam permainan yang bukan kamu yang mulai. 20. Uang itu emosional, maka kelola. Dengan kesadaran uang bukan cuma angka. Di balik setiap keputusan keuangan, ada emosi, takut, serakah, cemas, ambisi. Morgan menutup bukunya dengan pengakuan bahwa bahkan dia, seorang penulis finansial, tidak selalu rasional dalam urusan uang, tapi yang penting adalah sadar dan jujur tentang motivasi kita. Contohnya, banyak orang beli saham bukan karena yakin dengan fundamentalnya, tapi karena takut ketinggalan tren, atau menabung secara berlebihan karena trauma pernah miskin. Saat kita menyadari bahwa uang adalah hal emosional, kita bisa mengelola keputusan dengan lebih bijak, bukan dengan rumus, tapi dengan kesadaran diri. Dan itulah 20 pelajaran paling penting dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini bukan cuma bicara soal angka atau rumus investasi, tapi lebih dalam dari itu, tentang bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap uang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu merasa terinspirasi, atau mungkin baru sadar bahwa uang itu lebih tentang psikologi daripada matematika, itu tandanya kamu perlu mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan uangmu. Dan ingat, kamu gak harus jadi jenius untuk sukses secara finansial. Yang penting adalah bisa memahami diri sendiri, punya kesabaran, dan tetap konsisten dengan tujuan jangka panjang. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, share video ini ke temanmu yang butuh, dan jangan lupa subscribe channel Tiau Menarik, karena di sini kamu akan terus belajar cara berpikir yang bikin hidup kamu jadi lebih menarik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan semoga kamu jadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan finansialmu.